Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Selasa tanggal 18 Maret 2025. Di video kali ini kita akan mereview 5 unit armada minibus terbaru milik PO Whitehorse. Nah, ini sudah ada di belakang saya ya teman-teman. Ini armada yang spesial karena untuk pertama kalinya PO Whitehorse mempercayakan Karoseri Adi Putro untuk membuat minibus. Akan dijadikan armada di divisi mana dan seperti apa detail-detailnya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita mulai review armada terbarunya dari sini teman-teman. Dari total 5 unit Jetbus 5 Jumbo, ada 3 unit yang berwarna silver dengan livery asli dari Whitehorse, dan ada 2 unit yang berwarna putih polos. Wah, kira-kira yang warna putih polos akan diapakan ya? Apakah sold out ke PO lain, ataukah nanti diberi stiker yang membedakan armada 2 unit ini dengan 3 unit yang silver? Kita tunggu saja ya teman-teman kelanjutannya. Kita lihat yang ini teman-teman, armada dengan nomor lambung MVB 007. Nah ini saya kurang tahu teman-teman, apa sih kepanjangan dari MVB ini? Apakah mini van bus ya, atau mungkin mini vacation bus? Nah ini saya kurang tahu teman-teman. Yang jelas semuanya ini menggunakan bodi Jetbus 5 Jumbo. Walaupun di sini tidak ada ya stiker Jetbus 5 Jumbonya, hanya ada stiker pariwisata dan stiker kesayangan kita, yaitu Tafkot Dinol. Nah, armada ini rencananya akan ditempatkan di divisi Bali, teman-teman. Jadi penggunaan Tafkot Dinol ini cocok banget ya. Pulau Bali, kalau kita naik bis ini berwisata ke pantai, nggak perlu khawatir akan korosinya. Tafkot Dinol ini adalah sistem proteksi anti karat yang akan melawan karat-karat ya, mencegah kendaraan ini dari karat sehingga kita bisa mendapatkan kenyamanan atau lifetime atau durability dari kendaraan ini dengan lebih lama lagi, teman-teman. Untuk sasis yang digunakan, ini menggunakan Mitsubishi. Kemudian dimensi dari kendaraan ini adalah dengan panjang 6,6 meter, kemudian untuk tingginya 2,6 meter dan lebarnya 1,85 meter, teman-teman. Jadi ya cocok banget ya untuk kita pakai ya untuk seluk-beluk. Yes, ini cocok untuk di Bali, teman-teman. Di Bali itu banyak objek wisata hidden gem gitu ya, atau mungkin villa-villa yang terpencil dengan view yang cakep. Kita bisa dijemput naik kendaraan ini, naik minibus ini tanpa khawatir akan sempitnya medan yang dilewati. Nah, untuk bagian depannya ini didesain dengan style yang retro di bagian atas dan style yang futuristik di bagian bawahnya, teman-teman. Di sini di grillnya ada sirkulasi ya untuk letak mesin, karena mesinnya adalah di depan, teman-teman. Lanjut kita lihat di bagian sini untuk pintu depannya. Ini menggunakan model swing dan ada kaca yang bisa digeser seperti ini. Jadi cara menggesernya, teman-teman cubit dulu kemudian geser. Gini ya, sangat mudah. Di bagian depan ini bisa untuk 2 orang penumpang plus 1 orang driver ya, teman-teman. Dan di bawahnya di sini yang warna coklat muda, ini adalah akses menuju ke permesinannya. Nanti kita akan coba ya. Kita tutup dulu, langsung tertutup dengan sempurna.
Kemudian untuk pintu tengah atau pintu ke ruang penumpangnya, ini menggunakan model sliding. Nah, ini bisa di custom. Tapi, saya pribadi ya paling suka dengan model sliding seperti ini teman-teman. Karena lebih hemat ruang ya. Jadi misalnya kita lagi parkir di area yang sempit, kita tetap bisa leluasa untuk keluar masuk. Penggunaan pintu sliding ini juga enak karena di ujungnya saat pintunya terbuka ini ada stoppernya teman-teman ya. Jadi nggak bakal, nah ini apa istilahnya, loss gitu ya teman-teman ya. Dan ada trap atau anak tangga juga di bagian bawah sini supaya kita lebih safety saat kita keluar masuk. Silakan gunakan pegangan tangan yang ada di bagian kanan atas ya untuk tambahan keselamatan kita. Kita tutup dulu, nanti kita akan lihat bagian interiornya secara lengkap teman-teman. Di sini ada nama PT-nya yaitu PT Panorama Prima Kencana Transindo. Kemudian ada nama PO-nya White Horse teman-teman, kelas Premier. Di bagian belakang ini ada bagasi yang luas banget. Ini adalah keunggulan dari minibus buatan karoseri Adiputro. Bagasinya yang luas seperti ini dan bisa diakses dengan sangat mudah. Peletakan bagasi di belakang ini memberikan benefit untuk kita sebagai penumpang. Kita bisa menikmati minibus ini dengan stabilitas yang lebih baik. Karena distribusi bebannya juga akan lebih baik teman-teman ya. Dengan diletakkan di belakang, maka sama-sama berat. Bagian belakang ada bagasi, barang-barang yang penuh ya. Bagian depan ada mesin. Jadi akan lebih stabil teman-teman. Nah ini karena posisi bagasinya dia ada di paling belakang, terus agak di bawah. Jadi aroma-aromanya ini bisa langsung keluar ya ke belakang. Dan nggak akan ke kabin, jadi kedap bau teman-teman. Teman-teman misalnya mau menikmati durian gitu ya, bisa dibawa saja di bagasinya ini. Oke, bagasi ada di sini. Kemudian di dekat handle ada kamera parkir ya yang berfungsi saat mundur. Kemudian bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Di bagian atasnya di sini ada hotline reservasi yang bisa kita hubungi. Silakan teman-teman catat nomornya ya. 0811 1360 2555. Hati-hati jangan sampai teman-teman terkena modus penipuan yang lagi marak terjadi ya. Ini nomor reservasi dari White Horse. Nah, ini di bagian belakang juga ada stiker kesayangan kita, Tafkot Dinol. Kemudian di bagian bawahnya ini agak beda ya dengan bis besar karena di sini belum ada ski atau pelindung bumper ya. Mungkin kalau mau custom bisa silakan konsultasikan ke tim sales kami. Nah, di sini di bagian kanan ada kaca yang bisa digeser untuk tambahan ventilasi saja. Tapi ini bukan smoking area ya. Ini masih satu kesatuan sebagai area penumpang, teman-teman. Tambahan ventilasi. Kalau mau di custom dihilangkan juga bisa ya. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada akses menuju ke tangki bahan bakar. Seperti ini. Lanjut lihat ruang driver. Pintunya model swing juga. Seperti ini. Kemudian kita akan coba nyalakan ya teman-teman. Seperti ini. Wah, langsung nyala ya. Nah, di bawah sini ada tombol untuk AC ya. Kemudian di sebelah kanan dari setir, di sini ada tombol coastal. Ada banyak teman-teman yang di dekat speedometer ya, yang posisinya di atas. Yang paling dekat dengan speedometer adalah untuk lampu. Ya, ini kebetulan lampunya adalah lampu yang di dekat louver. Kemudian yang kedua adalah lampu yang ada di dekat jendela. Yang ketiga adalah lampu yang ada di louver AC-nya. Sedangkan yang paling luar ya, yang sebelah kanan banget nih, ini ada lampu tidur atau ambient lights dengan motif V, teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tombol coastal untuk output ya, atau mungkin TV.
atau mungkin untuk head unit, kemudian ada untuk audio, untuk USB port charger, dan ada yang dikosongkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau custom, bisa nih dipakai yang kosong tombol coastalnya. Oke, sekarang kita akan lihat gimana sih cara akses ke mesinnya untuk maintenance. Yuk kita pindah ke seberang, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di sini, teman-teman. Silakan kursinya dilipat terlebih dahulu ya. Dua-duanya bisa dilipat dengan sangat mudah menggunakan tuas yang ada di samping seperti ini. Nah, setelah dilipat, silakan teman-teman buka penguncinya. Ada di sini. Ada 2 pengunci, teman-teman, yang bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Ini walaupun dibukanya mudah, tapi tetap kencang ya, teman-teman ya. Jadi tetap safety untuk kita. Setelah dibuka penguncinya, silakan teman-teman angkat kursinya seperti ini. Nah, ini adalah akses menuju ke mesinnya, teman-teman ya. Ini ada peredam suara, peredam panas, dan ada peredam getaran juga untuk menambah kenyamanan perjalanan kita. Kalau sudah selesai, silakan ditutup lagi seperti ini. Ya, kemudian dikunci lagi. Menguncinya juga sangat mudah seperti ini, teman-teman. Oke, yang satu lagi seperti ini. Setelah dikunci, kita kembalikan ke posisi semula. Gimana, teman-teman? Gampang banget ya. Ini kalau misalnya yang di tengah mau dilipat terus ya, juga boleh, karena di tengah sini ada cup holder sebanyak 2 piece. Dan ada tempat untuk naruh sesuatu ya, mungkin uang receh atau mungkin permen-permen, nah bisa ditaruh sini. Oke, yuk sekarang kita lihat ruang penumpangnya. Let's go. Nah, selamat datang di dalam interior di bagian ruang penumpang sebelah tengah, teman-teman. Kenapa saya bilang tengah? Karena di depan bisa untuk penumpang juga ya. Ini kita bisa gunakan handle atau pegangan tangan yang ada di kanan atas ya. Kemudian kita naik sesuai dengan footstep-nya. Untuk menuju ke belakang kita bisa lewat sini. Nah, gini teman-teman. Oke, kemudian ini bisa ditutup dengan sangat mudah dan langsung tertutup dengan sempurna. Wow, nuansa kemewahannya ya. Ini menyala sekali teman-teman. Di sini ada louver AC model terbaru yang khusus untuk minibus ya. Di sini louver AC-nya bisa kita putar-putar, bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita atau mungkin ke samping ya. Bisa, bahkan bisa kita tutup supaya nggak terlalu dingin. Di bagian tengah di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Kemudian nggak cuma di atas, di louver AC USB port chargernya, juga ada di dinding. Tapi teman-teman harus ingat, semua USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis di samping dari USB port charger yang ada di louver, di sini ada lampu baca. Untuk tambahan penerangan ya, saat di malam hari teman-teman mau baca buku, atau mungkin mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan lampu bacanya seperti ini dan dimatikan seperti ini. Sangat mudah. Untuk fasilitas hiburannya, di sini sudah tersedia 2 unit monitor ya, monitor TV di bagian depan dan di bagian tengah. Bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini ya. Jadi dipencet sedikit, nanti dia akan turun dan bisa kita buka seperti ini. Ini sudah berbasis Android ya teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk nonton YouTube, nonton Netflix, bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android head unit yang ada di bagian depan. Dan bisa untuk karaokean juga ya. Tergantung nih teman-teman mau request hiburan apa. Kalau lagi nggak dipakai, silakan ditutup saja seperti ini. Kemudian di sini juga sudah tersedia jam dinding dan ada fasilitas keamanan berupa APAR yang ada di sini ya, di tengah, di dekat partisi yang memisahkan antara ruang depan dengan ruang tengah.
serta ada palu darurat pemecah kaca yang bisa teman-teman temukan di antara dua kaca samping. Kita lanjut jalan ke paling belakang, teman-teman. Louver AC-nya di sini, ini ada ducting ya. Nah, ini ductingnya diletakkan di tengah supaya kita bisa jalan dengan leluasa seperti ini. Ya, jadi posisi kepala kita tidak terlalu miring, dan untuk yang tinggi badannya sekitar 175 cm ya, masih cukup aman, nggak perlu terlalu merunduk seperti ini ya. Jadi safety untuk kita lalu lalang seperti ini. Nah, gampang toh. Di sebelah sini ada monitor yang kedua seperti ini. Kemudian di sebelah kanan tadi ya ada kaca yang bisa digeser untuk bantuan sirkulasi saja. Kemudian kita akan duduk di paling belakang seperti ini. Wah. Posisinya kalau kita duduk di kursi paling belakang ini sedikit naik ya, sedikit saja. Karena di bagian bawahnya di sini ada bagasi. Tadi kita sudah lihat ya teman-teman. Ke arah atas tetap leluasa ya. Cukup jauh dengan louver AC, jadi nggak terlalu mentok atau mepet dengan kepala kita. Sebelah kiri ada louver AC juga. Kemudian ada speaker ya. Untuk audio di sini sudah full dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Seperti ini teman-teman, dengan total 16 kursi yang ada di bagian tengah ini teman-teman. Plus 2 orang di depan, jadi totalnya bisa untuk 18 orang penumpang ya. Plus 1 orang driver tentunya. Nggak mungkin ya kalau kita nyewa ini nggak dihitung driver ya teman-teman. Oke, lanjut. Saya pribadi paling suka duduk di sini teman-teman. Ini kursi jomblo ya. Legroomnya ini paling lega. Nah, ini kaki saya bisa leluasa seperti ini ya teman-teman. Kemudian lengan kita untuk sebelah kiri bisa bersandar ke sini, ke integral ya. Ini yang empuk-empuk, ini namanya integral. Ini cukup untuk menopang lengan kita. Lengan kanan kita bisa kita taruh di armrest. Nah, ini saya pinjam armrest yang di kursi depan. Seperti ini, bisa diputar armrestnya. Oke. Kemudian di sini sudah tersedia seat belt di setiap kursi. Kemudian kursinya juga ada fitur reclining seat. Jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya, kalau teman-teman duduk di kursi yang ada di dekat gang, silakan teman-teman tekan ini yang warna merah, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Wow, miring banget teman-teman, seperti ini. Tapi ya kita harus apa ya teman-teman ya, berbagi rasa ya dengan penumpang yang lain. Jangan sampai teman-teman bisa rebahan seperti ini, tapi yang belakangnya malah, waduh, jadi sempit banget nih jadinya ya. Yang jelas ini kemiringan maksimalnya luar biasa, Aldila. Di sini ada sabuk pengaman yang bisa kita pasang dan kita lepaskan dengan sangat mudah seperti ini. Silakan dipakai karena ini sudah jadi standar safety ya, keamanan seperti ini. Ini di dinding ada USB port charger tipe A dan tipe C juga. Wow, lengkap banget ya teman-teman fasilitasnya. Gimana teman-teman? Pasti suka ya keliling Pulau Bali milik Whitehorse naik Jetbus 5 Jumbo. Luar biasa. Terima kasih banyak atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Senantiasa terdepan bersama dengan Karoseri Adiputro. Serta terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.